Alasan kenapa pada saat ini Banser dibenci masyarakat dan bagaimana sejarah pembentukan dari Banser. Entah sejak kapan, julukan pasukan nasi bungkus ini melekat pada organisasi Banser ini. Selain pemuda Pancasila, organisasi Banser juga menjadi target bullying dari netizen-netizen Indonesia. Ya, kita bisa lihat beberapa video tentang Banser, banyak sekali orang yang mengatakan seperti pasukan nasi bungkus lah, atau udah gede tentara-tentaraan lah, dan banyak lagi. Dari sana gue mulai mikir, apakah orang-orang yang menghujat organisasi Banser ini mereka tahu sejarah dari Banser atau mereka hanya ikut-ikutan saja? Kayaknya nggak bijak kalau misalnya kita membuli sesuatu atau menghujat sesuatu tapi kita tidak tahu sesuatu itu apa. Yuk kita pelajari terlebih dahulu tentang sejarah Banser sebelum kita menghujatnya. Seperti biasa, disclaimer dulu, gue bukan anggota Banser ataupun orang-orang yang membenci Banser. Jadi selalu bijak dalam berkomentar di video ini. Banser adalah singkatan dari Barisan Serbaguna Nahdlatul Ulama. Dari namanya saja kita bisa tahu ada kata Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu adalah salah satu organisasi Islam terbesar yang ada di Indonesia. Banser ini berdiri pada tanggal 1962 guys. Namun juga ada orang yang mengatakan bahwa Banser ini berdiri sudah ada sejak 1930-an. Lahirnya Banser tidak terlepas dari Banu atau lebih dikenal sebagai Barisan Ansor Nahdlatul Ulama yang menitik beratkan kepada aspek kebangsaan dan juga pembelaan Nahdlatul Ulama. Apa sih tujuan pembentukan dari Banser? Pada awalnya, Banser ini dibentuk untuk tujuan pengamanan saja terkait acara-acara di organisasi Nahdlatul Ulama, seperti acara pengajian dan banyak lagi. Ada juga yang mengatakan bahwa pembentukan Banser ini karena adanya konflik ideologi antara golongan kiri atau kita kenal sebagai PKI serta golongan kanan atau golongan nasionalis, salah satunya adalah Nahdlatul Ulama. Konflik ini puncaknya terjadi pada tanggal 30 September 1965. Nah, setelah kejadian ini, nama Banser semakin dikenal. Dan bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, mereka menumpas PKI-PKI di daerahnya. Bang, itu kan dulu saat ada PKI. Terus saat ini, tugas Banser itu apa? Setelah gue cari tahu, ternyata di dalam Banser terbagi menjadi beberapa bagian guys. Salah satunya ada Densus 99, yang 99-nya ini diambil dari Asmaul Husna. Ada juga bagian untuk pemadaman kebakaran dan banyak lagi di dalam Banser. Yang pada intinya, tugas Banser adalah untuk mengamankan segala bentuk kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Dan pengamanan ini bukan berlaku hanya untuk agama Islam saja, melainkan terkadang Banser diterjunkan untuk pengamanan gereja guys. Kalau misalnya kalian pernah nonton film Tanda Tanya, ini filmnya. Itu adalah sebuah film yang menceritakan tentang seorang anggota Banser yang berani mengorbankan dirinya untuk melindungi gereja. Jadi pada akhirnya pria ini membawa bom yang ada di dalam gereja, kemudian dia membawanya keluar dan pada saat itu bomnya meledak bersama dirinya. Kalian bisa tonton sendiri filmnya ya guys ya. Kenapa nih bang pada saat ini Banser dimusuhi serta banyak sekali orang-orang yang tidak suka dengan Banser? Setelah gue cari beberapa sumber dan kemungkinan Banser mulai dibenci pada tahun 2018 lalu guys. Tepatnya pada tanggal 22 Oktober 2018 ada sebuah petisi untuk membubarkan organisasi Banser yang petisi ini ditandatangani oleh ribuan orang. Dalam petisi itu dikatakan bahwa seharusnya organisasi seperti Banser berfungsi sebagai penegak keadilan dan pelindung bagi sesama muslim walaupun mereka berbeda mazhab. Namun justru Banser melakukan hal lain. Di saat umat muslim sedang sibuk untuk membantu korban bencana di Donggala ataupun di Lombok, Banser justru sibuk untuk menjaga gereja, membubarkan pengajian serta membakar bendera Araya. Bendera Araya itu adalah sebuah bendera yang berwarna hitam yang di dalam bendera itu tertulis seperti lafaz la ilaha illallah guys. Yang seperti kita tahu pada saat itu ada beberapa oknum dari Banser yang membakar bendera tersebut tepatnya di daerah Garut. Nah, sejak saat itu banyak sekali orang-orang yang mulai tidak suka dengan Banser ini karena dinilai sebagai organisasi arogan yang tidak toleran. Dan semenjak saat itu sampai saat ini banyak sekali orang-orang yang menunjukkan ketidaksukaannya kepada Banser. Kesimpulan dari video ini adalah jika ada sebuah kesalahan jangan salahkan organisasinya tapi salahkan oknumnya. Ya seperti kita tahu dari kemarin kita bahas tentang pemuda Pancasila atau sekarang juga pembahasan tentang Banser. Tujuan dari organisasi ini adalah baik, jangan sampai kita menghujat organisasinya. Salahkanlah oknumnya. Gimana nih pendapat kalian tentang hal ini? Tulis komentar kalian ya.